Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. 2 gol dari Marcus Rashford serta satu lainnya dari Anthony Martial memberi Manchester United keunggulan 1-3 di Sheffield United sebelum David McGoldrick menipiskan skor 3 menit sebelum pertandingan berakhir. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan timnya bermain brilian pada periode antara gol pertama Marcus Rashford menit 26 dan gol keduanya pada menit ke-51. Sebelum itu, para pemain setan merah bermain gugup dan hal ini mengherankan, kata Solskjaer, karena mereka sudah pernah nonton video The Blade sebelumnya dan telah diberitahu mengenai kebiasaan pemain Sheffield menekan pada menit-menit awal. Dengan kemenangan 2-3 di Sheffield ini, maka Manchester United naik ke posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 23 poin, menggusur Chelsea yang turun ke posisi ke-6. Ini juga merupakan kemenangan tandang ke-10 kalinya bagi Setan Merah berturut-turut membentang sampai ke akhir musim lalu. Red Devils ini hanya menjadi tim keempat dalam sejarah Liga Inggris yang setidaknya memenangi 10 tandang beruntun setelah Spurs 10 kali pada tahun 1960, Chelsea 11 kali pada tahun 2008, dan Manchester City 11 kali juga pada tahun 2017. Manchester United juga menjadi tim ketiga dalam sejarah Premier League yang memenangi 6 laga tandangnya pada musim yang baru setelah Chelsea pada musim 2008-2009 dan City pada musim 2017-2018. Dengan 2 golnya ke kandang Sheffield United pada Jumat 18 Desember 2020, maka Marcus Rashford sudah mencetak 5 gol dalam 6 tandang di Liga Inggris musim 2020-2021. Itu merupakan peningkatan luar biasa dibandingkan 5 gol dalam 16 laga tandang pada musim 2019-2020. Dengan 43 gol dibawa oleh Gunnar Solskjaer, Rashford kini sudah menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di bawah manajer yang sama sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Marcus Rashford kini memiliki 5 gol dalam daftar top skor Liga Inggris. Sekitar 1 jam sebelum pertandingan Manchester United di Sheffield dimulai, Rashford mendapatkan trofi Fair Play yang bergengsi dari FIFA setelah keberhasilannya melobi pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan sekolah gratis bagi anak-anak keluarga miskin. Rashford juga membantu mengumpulkan lebih dari 20 juta pound dan telah menghabiskan waktu luangnya membantu Fair Share UK menyediakan makanan bagi mereka yang paling membutuhkan. FIFA menghadiahkan Rashford penghargaan pada upacara The Best mereka pada Jumat dini hari 18 Desember. Mereka memujinya atas upaya luar biasa dan pekerjaan kemanusiaan untuk memerangi kemiskinan anak. FIFA juga menyumbangkan $100.000 untuk mendukung aksi pemain tersebut. Striker Bayern Munchen Robert Lewandowski terpilih sebagai pemain terbaik 2020 dalam acara The Best FIFA pada Jumat dini hari 18 Desember 2020. Ini merupakan penghargaan Lewandowski kesekian kalinya setelah menjadi top skor Bundesliga 5 kali serta mencetak 55 gol di semua kompetisi pada musim 2019-2020. Mengumpulkan medali pemenang di Bundesliga, Piala DFB, dan Liga Champions UEFA. Pemain berusia 32 tahun itu adalah pencetak gol terbanyak pada ketiga kompetisi tersebut dan telah menerima penghargaan pemain terbaik Bundesliga musim ini serta pemain terbaik Eropa atas usahanya, sebelum ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di muka planet bumi. Urutan selengkapnya pemain terbaik FIFA pada musim ini adalah Robert Lewandowski dengan 52 poin, kemudian Cristiano Ronaldo pada urutan kedua dengan 38 poin, Lionel Messi 35 poin, Sadio Mane 29, Kevin De Bruyne 26, Mohamed Salah 25 poin, Kylian Mbappe 19 poin, Thiago Alcantara 17 poin, Neymar 16, Virgil van Dijk 13, dan Sergio Ramos 7. Cristiano Ronaldo tidak pernah senang saat kalah dan itu terlihat lagi selama upacara The Best 2020. Sang pemain Portugal hanya finish kedua di belakang pemenang Robert Lewandowski, kehilangan penghargaan yang pernah dimenangkannya pada tahun 2016 dan 2017.
Ronaldo menduduki urutan kedua pada tahun 2018 dan finish pada urutan ketiga pada 2019. Cristiano, Lewandowski, dan Lionel Messi adalah 3 finalis pada acara tadi malam, meskipun hanya penyerang Bayern Munchen asal Polandia itu satu-satunya yang hadir, dengan acara dilakukan hampir seluruhnya secara online karena krisis yang sedang berlangsung saat ini. Ronaldo terlihat sangat kesal karena tidak memenangkan penghargaan itu seperti yang terlihat dari bahasa tubuhnya saat duduk dengan tangan bersilang di depan dadanya. Jurgen Klopp dinobatkan sebagai pelatih pria terbaik FIFA untuk kali kedua berturut-turut dengan manajer Liverpool itu mengalahkan Hansi Flick dan Marcelo Bielsa untuk penghargaan bergengsi tersebut. Jurgen Klopp menerima suara terbanyak dari para penggemar, jurnalis, pelatih, dan kapten tim nasional setelah memimpin Liverpool meraih gelar liga pertamanya dalam 30 tahun. Dia dianugerahi penghargaan tersebut pada Jumat dini hari 18 Desember, mengalahkan Hansi Flick yang lebih difavoritkan. Pelatih Bayern Munchen Hans-Dieter Flick memenangi bukan hanya 3 trofi tetapi 5 piala selama 1 tahun terakhirnya di Allianz Arena. Dia memenangkan Bundesliga, DFB Pokal, dan juga Liga Champions sebelum meraih DFL Super Cup atau Piala Super Jerman dan akhirnya Piala Super Eropa. Tetapi 5 gelar gemilang itu ternyata tidak cukup untuk meyakinkan ratusan ribu penggemar serta ratusan jurnalis, pelatih tim nasional, serta para kapten mereka untuk memilihnya sebagai pilihan pertama. Manuel Neuer dinobatkan sebagai kiper laki-laki terbaik pada tahun ini pada penghargaan sepak bola The Best FIFA. Neuer memenangkan penghargaan itu setelah mengalahkan Alisson Becker dari Liverpool serta Jan Oblak dari Atletico Madrid. Pemain nomor 1 Bayern Munchen itu kembali dari cedera pada musim 2018-19 untuk memainkan peran utama dalam musim sukses Bayern 2019-20, mencatatkan 22 kali clean sheet di semua kompetisi, termasuk 6 gawang bersih dari 11 pertandingan Bayern di Liga Champions. Gol individual Son Heung-min saat dia berlari hampir 100 meter jauhnya guna mencetak gol ke gawang Burnley pada 7 Desember 2019 memenangkan Puskás Award 2020 yang diberikan oleh FIFA. Waktu itu Tottenham Hotspur menang dengan skor 5-0 dengan 2 gol dari Harry Kane dan sisanya dari Son, Lucas Moura, dan 1 dari Musa Sissoko. Penjaga gawang Dean Henderson turun bermain melawan mantan klubnya Sheffield United, tapi dia melakukan blunder saat pertandingan belum lagi berjalan 5 menit. Memberi The Blades gol pembuka ketika penyerang Oliver Burke memblokir usahanya membersihkan bola, menyebabkan David McGoldrick menyambar bola liar menjadi gol pertama Sheffield. Namun John Fleck kemudian melewatkan kesempatan untuk menjadikannya 2-0 yang terbukti sangat mahal, karena tim Ole Gunnar Solskjaer kemudian mendominasi sebagian besar waktu pertandingan melawan The Blades yang belum pernah menang di ajang Liga Inggris. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Top skor terbanyak Manchester United sepanjang sejarah itu memposting foto anaknya yang berusia 11 tahun, Kai, di media sosial saat anak tertua dari 4 putra Rooney menandatangani kontrak di bekas klub ayahnya. Rooney menyertai gambar itu dengan keterangan hari yang membanggakan, Kai menandatangani kontrak untuk Manchester United. Teruskan kerja keras Munak. Rooney yang kini berusia 38 tahun sekarang menjadi manajer klub Championship Derby usai bergabung ke United dari Everton pada tahun 2004 saat dia masih berusia remaja. Mantan striker Inggris itu menjalani karir 13 tahun yang gemilang di Old Trafford, mencetak 253 gol dalam 559 penampilan. Pencetak gol terbanyak Napoli, Dries Mertens, harus absen setidaknya selama 3 pekan karena cedera pergelangan kaki kiri, kata klub Serie A tersebut pada hari Kamis. Pemain internasional Belgia berusia 33 tahun itu keluar dengan tertatih-tatih pada paruh pertama kekalahan Napoli 0-1 di Inter Milan pada hari Rabu. Tes mengungkapkan adanya trauma terkilir derajat pertama atau kedua pada pergelangan kaki kirinya, kata Napoli dalam sebuah pernyataan.
Mertens sudah memulai rehabilitasi yang akan dilanjutkan di Belgia selama periode Natal. Kondisinya akan dievaluasi ulang dalam 3 pekan. Dries Mertens akan absen dalam 4 laga Liga Napoli berikutnya melawan Lazio dan Torino sebelum Natal dan Cagliari serta Spezia pada minggu pertama bulan Januari. Federasi Sepak Bola Spanyol sudah melakukan drawing untuk turnamen Piala Super Spanyol pada hari Kamis 17 Desember waktu setempat. Hasilnya, pada babak semifinal Barca dijadwalkan bertemu Real Sociedad, sedangkan Real Madrid akan bertarung melawan Athletic Bilbao. Ini menjadi gelaran kedua berturut-turut Supercopa di Espanya dengan format baru yang diikuti oleh 4 tim. Keempatnya adalah juara La Liga musim 2019-2020 Real Madrid, Barcelona sebagai runner-up serta 2 finalis Copa del Rey 2019-2020, Sociedad dan Athletic Bilbao. Premier League mengizinkan adanya 2 pergantian pemain per klub per pertandingan untuk alasan cedera kepala atau concussion substitutes. Sistem baru ini akan diterapkan mulai Januari 2021. Concussion substitutes ini boleh digunakan oleh setiap tim yang menghadapi kekhawatiran adanya gegar otak yang diderita para pemainnya setiap kali terjadi benturan kepala dalam duel-duel udara atau peristiwa lain. Pergantian 2 pemain akibat cedera kepala ini di luar 3 pergantian reguler yang sudah ada selama ini di Liga Inggris. Untuk ketiga kalinya sejak musim panas 2020, mayoritas klub di Premier League menolak usul 5 pergantian pemain. Pep Guardiola dari Manchester City dan Jurgen Klopp dari Liverpool adalah 2 orang yang paling gigih menginginkan adanya 5 pergantian per pertandingan. Tetapi usul ini ditolak oleh klub-klub yang lebih miskin di Liga Inggris yang merasa bahwa 5 pergantian pemain akan menguntungkan tim-tim besar. Joao Felix bisa meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas 2021 menurut laporan dari calciomercato.com. Juventus dan Inter Milan bisa menjadi 2 tim yang akan mendapatkan pemain Portugal tersebut. Joao Felix tertangkap kamera sangat marah saat ditarik keluar dalam kekalahan 2-0 Atletico di tangan Real Madrid dalam derby baru-baru ini. Dia baru mencetak 11 gol untuk Atletico sejak didatangkan pada tahun 2019, terpilih sebagai pemain terbaik La Liga pada bulan November 2020 dan mencetak 3 gol di ajang Liga Champions pada musim 2020-2021 ini. Didatangkan dengan harga 209 miliar rupiah pada musim panas 2020, Dejan Lovren yang dibuang oleh Liverpool mencetak gol bunuh diri paling memalukan di klub barunya Zenit Saint Petersburg, jenis gol yang tidak ingin ditontonnya sampai sisa tahun ini. Pada laga Zenit versus Spartak Moskow pada Kamis 17 Desember, timnya tengah unggul 1-0 melalui Sardar Azmoun saat sebuah serangan dari tim tamu datang. Bola diamankan oleh seorang rekannya yang mengumpan lambung bola sundulan ke arahnya dan disambut dengan dadanya yang bidang ke kiper Zenit, Andrei Lunyov. Sang penjaga gawang kaget tidak menyangka bahwa Dejan Lovren akan mengiriminya bola lambung, skor menjadi 1-1. Beruntung Zenit masih bisa menang 3-1 melalui gol-gol Yaroslav Rakitski dan Artem Zuba. Dalam pemilihan pemain terbaik The Best FIFA, Ronaldo menduduki posisi di atas Lionel Messi tapi di bawah Robert Lewandowski. Messi lebih populer di antara manajer tim nasional mendapatkan 196 suara dibandingkan Ronaldo 186 suara. Ronaldo lebih terkenal di antara kapten tim nasional mendapatkan 259 suara banding 207 untuk Messi. CR7 juga lebih terkenal di antara fans, 457.000 lebih berbanding hanya 356.000 untuk Lionel Messi. Gareth Bale tidak memilih Zinedine Zidane, pelatih Real Madrid yang mengabaikannya selama 2 tahun terakhir. Dia memilih Hansi Flick sebagai pelatih terbaik FIFA, menyusul Jurgen Klopp pada urutan kedua dan Julen Lopetegui pada posisi ketiga. 2 pemain bintang Real Madrid, Eden Hazard dan Sergio Ramos mendudukan Zidane pada urutan pertama. Sementara itu untuk Luka Modric, dia memilih Hansi Flick pada urutan pertama, Zidane kedua. Dalam pemilihan pemain terbaik FIFA, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo memilih Lewandowski pada urutan pertama,
Messi kedua, dan Mbappe pada urutan ketiga. Tetapi sayangnya hal itu tidak berbalas dengan kapten Argentina, Messi malah menjatuhkan pilihan pada Neymar sebagai pemain terbaik pilihannya, Kylian Mbappe kedua, dan Robert Lewandowski ketiga. Kapten Indonesia Andri Tani memilih Ronaldo pada urutan pertama, Lewandowski kedua, dan Ramos ketiga. Kapten Brasil Thiago Silva menjatuhkan pilihan berturut-turut Neymar, Mbappe, dan Lewandowski. Dalam apa yang terlihat sebagai balasan untuk kepergian Ronaldo dari Real Madrid ke Juventus, kapten Spanyol yang juga merangkap kapten Los Blancos Sergio Ramos memilih Robert Lewandowski pada pilihan pertama pemain terbaik FIFA, Thiago Alcantara kedua, dan Neymar ketiga. Pilihan pertama mendapatkan 5 poin, urutan kedua 3 poin, dan posisi ketiga hanya memperoleh 1 poin. Sementara itu, kapten Belanda yang tengah cedera, Virgil van Dijk, menggunakan kesempatan ini untuk memilih 3 rekannya di Liverpool. Sadio Mane sebagai pilihan pertama, Mohamed Salah urutan kedua, dan Thiago pada posisi ketiga. Kapten Jerman Manuel Neuer memilih Lewandowski, rekannya di Bayern Munchen, kemudian Kevin De Bruyne pada urutan kedua, dan Thiago yang juga mantan rekannya di Bayern. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita-berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.